Bab 2061. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ayo pergi, kamu berbeda dari raja ini, raja ini. Linghua berhenti sejenak, melirik ke arah Waner dan Mingyue, lalu berkata, raja ini mendapat perlindungan dari Kaisar Roh. Jika raja ini diancam oleh Kaisar Binatang, Kaisar Roh tidak akan duduk diam, jadi dia adalah orang yang paling cocok untuk tinggal bagi raja ini. Petik 2. Tidak, Ling Huang tidak ada di sini, kalau tidak kita akan menemui kesulitan beberapa kali, dan Ling Huang pasti sudah membantu kita. Balas Waner, situasinya berbeda, artinya raja ini belum mencapai situasi putus asa. Linghua mengerutkan kening, hampir mengucapkan kata-kata ini di luar keinginannya. Karena, dia benar-benar tidak tahu apakah Ling Huang akan melindunginya atau tidak, dan dia tidak tahu. Sejak meninggalkan lembah roh, tidak peduli bahaya apapun yang dia hadapi, dia belum pernah melihat Kaisar Ling mengambil tindakan apapun. Sebaliknya, Lu Chen dan fanatik Legion melindunginya. Namun, dia tetaplah Ratu Ras Roh, dan dia dapat dianggap sebagai pewaris Kaisar Roh, jadi dia masih memiliki sedikit harapan untuk Kaisar Roh di dalam hatinya. Setidaknya, dia masih mendapat sedikit dukungan dari Kaisar Ling, yang jauh lebih baik daripada Xiao Wan dan Mingyue. Tidak bisa mengandalkan Kaisar Roh yang tidak pernah muncul, tolong jangan ambil risiko. Waner menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, mari kita tetap bersama Waner. Waner selalu menjadi dokter dan akan membantu Tuan Muda. Tapi kekuatan tempurmu terlalu lemah. Jika kamu menghadapi musuh yang kuat di tengah jalan, itu akan berbahaya, dan kamu mungkin tidak bisa menyampaikan berita itu kepada Lu Chen. Tidak, Waner bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya, raja ini bisa melakukannya. Saat Linghua dan Waner sedang berdebat, tiba-tiba sepasang tangan giok terulur, sekaligus meraih punggung mereka, dan dengan tepat mencubit titik tulang merpati mereka. Titik tulang merpati merupakan titik mati rasa pada tubuh manusia, dan bisa juga dikatakan sebagai titik vital seorang pejuang. Hanya saja titik tulang merpati memiliki permukaan yang sangat sedikit, sehingga sulit untuk menentukannya, bahkan lebih sulit untuk memukulnya. Hanya dalam jarak dekat, dan pihak lain tidak memiliki pertahanan, mereka hampir tidak dapat menahannya. Dan Linghua dan Waner tidak memiliki pertahanan, sehingga mereka mampu mengontrol titik vital titik akupuntur tulang merpati. Saat itu, kedua wanita itu mati rasa dan tidak bisa bergerak. Mingyue, kamu berani bersikap kasar kepada raja ini tidak akan membiarkanmu. Linghua tahu siapa yang melakukannya, dan tidak bisa menahan amarahnya. Putri, apa yang akan kamu lakukan? Waner juga terkejut. Aku adalah master binatang buas, dan aku dilahirkan dengan keunggulan dibandingkan para orc. Terlebih lagi, aku memiliki binatang giok unicorn untuk membantuku. Bahkan Kaisar Binatang pun harus takut. Mingyue meraih Linghua dan Waner dan berjalan menuju pintu keluar cahaya, lalu meminta maaf. Xiao Wan, Raja Ling, maafkan aku, kamu harus keluar, kamu tidak bisa mengambil risiko di sini, izinkan aku memberitahu Lu Chen. Petik 2. Mingyue, unicorn giokmu belum dewasa, jadi dia tidak bisa menghadapi Beast Emperor. Putri, kamu tidak boleh tinggal, lepaskan Waner. Terkejut dan cemas, Linghua dan Waner berteriak satu demi satu. Tanpa diduga, Mingyue tidak terlalu peduli, dan langsung mendorong mereka berdua ke pintu cahaya. Putri, jangan, Mingyue, kamu. Saat berikutnya, Linghua dan Mingyue meninggalkan lapangan Shuro kabut darah dari gerbang cahaya dan kembali ke benua Yuanwu. Di luar gerbang cahaya di pintu masuk lapangan Asura kabut darah, Raja Ni dan yang lainnya melihat Linghua keluar, dan bergegas satu demi satu. Hebat, Raja Roh telah keluar. Blokir pintunya dan tidak ada yang diizinkan masuk. Jangan khawatir, ada kesepakatan antara kaisar mereka, dan mereka tidak akan mengejar dan membunuh mereka dari Guangmen. Raja Ni senang sekaligus khawatir, dan dia dapat melihat bahwa Linghua diusir oleh manusia, jadi dia segera memerintahkan gerbang cahaya untuk diblokir untuk mencegah Linghua masuk lagi. Linghua dan Waner benar-benar ingin bergegas ke Guangmen lagi, tetapi serangan Mingyue agak kejam, dan kekuatan yang disuntikkan ke titik akupuntur jiugu mereka agak terlalu kuat, dan seluruh tubuh mereka masih lumpuh, dan dalam 3 hingga 5 jam, mereka tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Di arena gladiator, sangat sepi, dan tidak ada seorang pun di sana. Gerbang cahaya klan binatang menjadi semakin tidak stabil, dan prestise kekaisaran juga semakin kuat.
Kaisar binatang buas akan segera datang. Tapi Ming Yue sudah pergi, berlari keluar arena, dan keluar untuk mencari Lu Chen. Tidak mungkin, ada begitu banyak batasan di bidang Shuro Kabut Darah, dan bahkan kesadaran spiritual pun tidak bisa jauh. Jika Anda ingin mencari seseorang, Anda hanya dapat berlari ke sana secara langsung. Pada saat ini, Lu Chen telah memimpin kekuatan utama dari 3 klan musuh. Para Asura baru saja memakan semua daging hewan liar yang ditinggalkan oleh Lu Chen, dan tubuh mereka yang keriput jauh lebih berisi, tetapi mereka masih belum puas. Masih belum ada makanan di perut mereka, dan mereka berpikir untuk meminta lebih banyak daging kepada Lu Chen. Tidak apa-apa sekarang, ketika saya melihat ke atas, saya melihat Lu Chen kembali. Namun, Lu Chen tidak kembali sendirian, tetapi membawa pasukan raja sejati dari berbagai ras. Hei, kakak, aku kembali mengantarkan daging untukmu. Lu Chen berlari seperti kilat, seolah-olah dia sedang berlari, dan dalam sekejap, dia berlari ke Shuro dan menyapa mereka dengan hangat. Anak manusia, tidak apa-apa jika kamu kembali sendirian, kenapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Jangan menebak-nebak, itu pasti bala bantuan yang dia bawa, ingin membersihkan kita. Anak manusia, kamu memenggal kepala pemimpin kami belum menyelesaikan masalah denganmu, tapi kamu kembali dan meminta kehancuranmu sendiri. Bunuh dia, minum darahnya, makan dagingnya, gigit tulangnya, hisap. Ketika para sura melihat tentara di belakang Lu Chen, mereka langsung marah. Oh, kenapa kamu begitu cemas? Biar ku jelaskan dulu. Lu Chen terkekeh, menekan tangannya, menenangkan emosi para asura, dan kemudian berkata, aku tahu kamu belum cukup kenyang, jadi aku secara khusus membawa orang-orang dari ras lain ke sini untuk kembali menggugah seleramu. Kamu berbohong, kami tidak akan mempercayaimu. Juga, apa enaknya daging monster itu? Kami ingin makan daging hewan, hanya daging hewan liar yang paling enak. Hei, ada orc. Para orc berasal dari binatang buas, dan dagingnya tersedia. Tidak peduli berapa banyak, semua ras adalah musuh Shuro, bunuh mereka semua, makan semuanya. Semua sura meraung dengan marah dan bergegas keluar satu demi satu, membidik pasukan 10.000 raja sejati di belakang Lu Chen. Adapun Lu Chen, Shuro itu juga ingin membunuh mereka, tetapi Lu Chen cepat, satu langkah lagi, dan mereka berada 100 mil jauhnya. Mereka tidak ingin membunuh mereka dengan mudah, jadi mereka harus menyerah untuk saat ini, dan terus bergegas menuju pasukan raja sebenarnya dari ras lain. Saat pasukan raja sebenarnya dari 3 suku musuh sedang bergegas, mereka tiba-tiba melihat sekelompok monster dengan roh jahat yang mengerikan mendekat, dan mereka langsung tercengang. Adakah yang bisa memberitahuku ras apa ini? Berkulit biru dan berambut merah, mereka terlihat seperti orc, tapi apakah ada ras seperti itu di benua Yuanwu? Mereka bukan orc kita, aura mereka sangat jahat, entah monster macam apa mereka. Monster-monster ini tidak dapat melihat menembus alam, dan mereka tidak dapat melihat peringkatnya dengan jelas. Dari mana asalnya? Raja sebenarnya dari 3 klan musuh semuanya tercengang, dan mereka bahkan tidak menebak monster apa yang akan datang. Tidak, ini, Asura, lapangan Shuro Kabut Darah adalah tempat Shuro yang tersegel. Sialan, pasti ada yang membuka segelnya dan membiarkan monster-monster ini merangkak keluar dari Danau Yongchen. Penjaga sungai Yaohe teringat monster apa itu, dan langsung terkejut. Sial, Shuro dari zaman kuno, itu sekelompok setan. Kemanapun mereka pergi, mereka membunuh dan memakan semuanya, dan orang-orangnya hancur. Menurut cerita klasik, kekuatan tempur Sura sangat tinggi. Saat pertama kali tiba di benua Yuanwu, dia langsung membunuh semua kaisar agung dari semua ras. Sialan, apakah bajingan-bajingan itu yang kenyang dan tidak melakukan apa-apa, dan membiarkan iblis-iblis ini keluar untuk menyakiti dunia? Pikirkan dengan kepalamu, siapa lagi? Lu Chen. Bajingan kecil ini pasti yang melakukannya, kalau tidak, mengapa dia membawa kita ke sini? Ups, Lu Chen sedang menggali lubang untuk kita, memimpin kita melawan Shuro kemana-mana, dan kemudian dia memanfaatkan nelayan itu. Raja sebenarnya dari 3 klan musuh ketakutan, mengetahui bahwa mereka telah jatuh ke dalam lubang Lu Chen, mereka mengutuk satu demi satu, dan mereka harus bertanya kepada Hou Lu Chen 10.000 kali. Jangan panik, Asura bukanlah makhluk dari benua Yuanwu. Mereka sudah terlalu lama tinggal di benua Yuanwu dan sudah merosot. Jika tidak,
Mustahil bagi berbagai ras di benua Yuanwu untuk melawan dan memaksa iblis-iblis ini masuk ke medan kabut darah Shuro. Terlebih lagi, pada akhirnya, Kaisar muncul di umat manusia dan menyegel mereka hingga hari ini. Jutaan tahun telah berlalu, dan sampai tingkat manakah kekuatan tempur kelompok Shuro ini merosot. Jika tebakanku benar, kekuatan tempur Sura mungkin tidak sebanding dengan Kaisar, atau bahkan lebih rendah dari kita. Raja sejati dari semua ras, pergi bersama, bunuh Sura dulu, lalu bunuh Lu Chen. Penjaga Sungai Iblis tahu lebih banyak tentang Sura dan memiliki pikiran yang tenang, dan menyerukan serangan. Apa yang dikatakan penjaga Sungai Yaohe itu benar sekali. Klan Iblisku merespons dan membunuh Sura dengan seluruh kekuatanku. Dengan lambaian tangannya, Master Iblis memimpin semua raja sejati dari klan Iblis untuk mengikuti penjaga Sungai Iblis untuk menyerang. Klan monsterku juga merespons penjaga Sungai Monster, dan semua raja sebenarnya dari klan monster akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Sang Master Binatang juga mengangkat tangannya, dan semua raja ras binatang yang sebenarnya meraung serempak, berlari kencang untuk membunuh. Pada saat itu, pasukan utama dari 3 suku monster, dan binatang buas menghilangkan rasa takut mereka dan bergegas maju untuk melawan Shuro. Saat berikutnya, 10.000 raja sejati bertabrakan dengan ribuan Shuro, langsung bertarung satu sama lain. Bum bum bum, saat kedua belah pihak bertarung bersama, mereka segera memasuki pijar, hanya untuk menghancurkan langit dan mengguncang bumi. Sesaat kemudian, daging dan darah beterbangan kemana-mana di medan perang, kanopi darah bermekaran satu demi satu, jiwa melarikan diri satu persatu, dan kemudian dimusnahkan lagi. Lu Chen, yang bersembunyi di kejauhan, setengah berbaring di kursi yang nyaman, memegang segelas anggur spiritual, mengamati medan perang Shuro dari kejauhan, mengagumi langit yang penuh sinar cahaya. Pada saat itu, Lu Chen merasa sangat nyaman dan nyaman. Ia sangat merasakan bahwa kehidupan manusia harus seperti ini. Menyaksikan musuh bertarung sampai mati, dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam, inilah seni bela diri tertinggi. Namun, Lu Chen tidak menyangka bahwa dia bukan satu-satunya yang menyaksikan pertarungan antara 3 klan dan Shuro. Di puncak gunung yang lebih jauh, ada orang lain yang menunggangi harimau putih sambil menonton dengan penuh semangat. Dan orang ini menahan nafasnya, tidak ada yang menyadari keberadaannya, dan dia sepertinya tidak ada di bidang kabut darah Shuro. Namun saat ini, semua raja sejati dari 3 suku monster, dan monster yang terjebak dalam pertempuran sengit hampir putus asa. Setelah bertarung melawan Sura, barulah tebakan penjaga sungai monster salah. Meskipun kelompok Shuro ini telah banyak mengalami kemunduran, mereka masih memiliki kekuatan bertarung sebesar raja super sejati. Bagaimana mereka bisa bertarung? Meskipun ada banyak raja super sejati dari 3 klan mereka, hanya ada 40 atau 50. Tapi setidaknya ada 1000 Shuro ini, yaitu ribuan raja super sejati, ini ritme yang buruk. Jika Anda bukan raja super sejati, meskipun Anda bertarung dalam kelompok, Anda tetap akan dikalahkan oleh Shuro. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, ribuan raja sejati tingkat tinggi dan tinggi jatuh, dan hanya raja super sejati yang hampir tidak bisa bertahan, dan hanya sedikit orang yang mati. Namun, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, puluhan ribu raja sejati mungkin akan musnah, dan bahkan semua raja super sejati akan mati. Penjaga Sungai Yaohe, kita tidak bisa bertarung lagi, kalau tidak kita akan mati. Pemilik binatang itu panik. Penjaga Sungai Yaohe, pikirkan cara secepatnya, kita harus keluar dari pertempuran, jika tidak, tidak akan ada yang bisa mundur tanpa cedera. Iblis juga kencing. Sial, ini salahku. Aku meremehkan kekuatan tempur kelompok iblis ini, yang membuat ketiga klan kita berada dalam situasi putus asa. Namun, itu semua salah Lu Chen. Bahkan jika kita menjadi hantu, kita tidak bisa melepaskannya. Bocah ras manusia inilah yang membuka segel, melepaskan Shuro, dan dengan sengaja memikat ketiga ras kita ke sisi Shuro, mencoba memusnahkan ketiga ras kita. Benar-benar keji, sama sekali tidak memiliki hati nurani dan tidak berperi kemanusiaan. Lu Chen adalah bajingan, bahkan jika dia dikuliti, bertulang, dan berhati 10.000 kali, raja ini akan merasa tidak bisa dimengerti. Penjaga Sungai Yaohe sangat menyesal, dia mengertakkan gigi, dan menyerahkan semua tanggung jawab pada Lu Chen. Tapi ketika dia memberi perintah untuk menyerang alih-alih mundur atau bertahan, dia sudah melewatkan kesempatan untuk mundur sepenuhnya. Sekarang,
ribuan Shuro bertarung dengan pasukan raja sejati dari 3 klan, dan mereka dihancurkan oleh kekuatan tempur Shuro, dan mereka tidak dapat mundur dari medan perang sama sekali. Bahkan dia dilawan oleh beberapa Shuro, dan dia tidak bisa mundur bahkan jika dia mau. Dalam situasi seperti itu, selama masih ada waktu dupa lagi, seluruh pasukan raja sejati pasti akan habis, dan semua raja sejati tidak akan bisa melarikan diri. Kalian raja sejati, kalian tidak bisa melarikan diri lagi, ayo bertarung sampai mati, bunuh 1 untuk mendapatkan uang, bunuh 2 untuk mendapatkan 1. Penjaga sungai Yaohe sama sekali tidak berdaya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Dikatakan bahwa semua raja sejati dari 3 klan sedang putus asa. Bunuh kentut, semua Shura ini adalah raja yang sangat sejati, sangat sulit untuk dibunuh. Namun, raja sejati tingkat tinggi dan tinggi dari 3 klan jatuh satu demi satu seperti mereka sedang memotong daun bawang. Ketika semua raja sejati tingkat tinggi dan tinggi telah mati, dan Shuro itu bebas bergerak, giliran lusinan raja super sejati yang menjadi daun bawang mendengus. Saat raja sejati dari 3 klan sedang putus asa, dengusan dingin tiba-tiba datang dari jauh. Apa yang datang dengan dengusan dingin ternyata adalah kekuatan kaisar yang tak ada habisnya, seolah menindas semua makhluk hidup, membuat para Shura di medan perang langsung merasa sangat stres. Sial, paksaan dari kaisar. Ada seorang kaisar yang muncul, bagaimana kita bertarung? Jika kaisar adalah sesuatu sebelum kita disegel, itu bukanlah daging yang ada di mulut kita. Tidak mungkin, kita sudah terlalu lama tinggal di benua Yuanwu, dan degradasinya terlalu parah. Sekarang bahkan kaisar pun takut. Dengan campur tangan kaisar, kita tidak bisa bertarung lagi, ayo mundur. Mundur ke Danau Yongchen. Di bawah paksaan kaisar, wajah para Shuro berubah drastis, mereka tidak ingin lagi berperang, dan mereka mundur dari medan perang satu demi satu. Setelah beberapa saat, kelompok Shura melarikan diri sepenuhnya, dan raja sejati dari 3 klan yang masih hidup mendapatkan kembali kehidupan lama mereka. Keagungan kaisar membawa nafas binatang yang menakutkan, dan semua orang tahu bahwa kaisar binatang tua itulah yang datang. Kaisar binatang tua tidak pernah pensiun, dan telah duduk di Gunung Zhenshou, dan semua ras mengetahui keberadaannya. Terima kasih Beast Emperor karena telah menyelamatkanku. Pemilik binatang itu memimpin kerumunan untuk berlutut, menangis penuh rasa syukur. Raja sejati dari ras monster dan ras iblis juga membungkuk dan memberi hormat untuk berterima kasih kepada Beast Emperor. Di mana Lu Chen? Lu Chen keluar. Di kejauhan, terdengar suara kemarahan yang berubah-ubah, seolah kemarahan dari zaman dahulu ingin membakar segalanya. Itu adalah kemarahan yang sangat besar dari Kaisar Binatang, yang datang mengincar Lu Chen, tetapi menakuti semua Shuro. Jika tidak, kekuatan utama raja sejati dari 3 klan akan dibunuh oleh Shuro yang haus darah. Hebat, Beast Emperor bergerak, Lu Chen tidak bisa melarikan diri dengan sayap. Dengan kecepatan binatang kaisar, Lu Chen tidak bisa melarikan diri, dan dia belum mati. Lu Chen, orang yang tidak berperasaan itu, meninggal lebih awal dan bereinkarnasi lebih awal, dan meninggal terlambat untuk membunuh kita. Lu Chen seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa dia memenggal kepala He Luo, dan dia ditakdirkan untuk memprovokasi Kaisar Binatang, jadi akhir hari ini pasti akan terjadi. Kaisar Binatang akan menggoreng kulit dan tulang Lu Chen, lalu menggoreng dan mematahkannya lagi, sehingga tidak ada tulang yang tersisa di tubuh Lu Chen. Raja sejati dari 3 klan sangat gembira ketika mereka mengetahui bahwa Kaisar Binatang datang untuk Lu Chen. Wilayah Lu Chen tidak tinggi, tetapi kecepatannya sebanding dengan Raja Super Sejati, yang sangat cepat. Puluhan ribu orang mengejar dan mencegat mereka, tetapi gagal menangkap Lu Chen. Sebaliknya, mereka dibawa ke selokan oleh Lu Chen, hampir musnah, dan hampir muntah darah karena marah. Tidak apa-apa sekarang, Beast Emperor akan keluar sendiri. Tidak peduli seberapa cepat Lu Chen, dia tidak akan pernah lebih cepat dari Beast Emperor. Lu Chen ada di sana. Penjaga sungai Yaohe mengulurkan jarinya dan menunjuk ke kejauhan, dan melihat Lu Chen mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa, dan dia akan melarikan diri di saat berikutnya. Faktanya, ketika suara Beast Emperor terdengar, Lu Chen tahu ada yang tidak beres. Lu Chen tahu bahwa jika He Luo dipenggal, pasti ada klan binatang kuat yang keluar untuk membalas dendam. Dia mengira para Beastmaster keluar dengan kekuatan penuh, pada dasarnya untuk membalas dendam. Tidak pernah terpikir olehku bahwa Kaisar Binatang Tua itu juga datang ke sini secara langsung. Dan itu merepotkan.
Dia belum memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Binatang, mengapa dia tidak menyelinap pergi dan menunggu kematian sebelum Kaisar Binatang tiba? Dia sudah menemukan jalan keluarnya, yaitu melarikan diri ke dalam tanah dan kembali ke tempat peristirahatannya. Ada batasan kuat di sana, yang bisa menghentikan Raja Super Sejati, atau juga bisa menghentikan Kaisar. Jika Anda tidak bisa menghentikannya, Anda bisa memikirkan cara lain untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Beast Emperor bukanlah tubuh roh bumi, jadi masih ada secercah harapan baginya untuk melarikan diri. Saat Lu Chen memulai Yu Guangbu, dia berencana untuk lari sebentar sebelum melarikan diri ke dasar bumi. Tanpa diduga, begitu dia melangkah, seseorang dengan aura menakutkan muncul di kejauhan di belakangnya. Itu adalah ork tua, mengenakan jubah kuning, menatap Lu Chen dengan tajam, seolah dia ingin merobek Lu Chen menjadi dua. Aura ork tua ini berkali-kali lebih tinggi dari Raja Super Sejati itu, dan dia adalah raja dari klan ork. Saat dia melihat Lu Chen menyelinap pergi, ork tua itu berteriak pelan, melepaskan tekanan Kaisar, dan menekan Lu Chen seperti gunung raksasa, mencoba menahan Lu Chen di tempatnya. Hai, ork tua, sudah lama tidak bertemu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kebetulan sekali. Kekuatan jiwa yang agung melonjak dari tubuh Lu Chen, dia melepaskan tekanan seperti gunung raksasa, dan terus berlari, tidak lupa menoleh untuk menyambut ork tua itu dengan sikap antusias, seolah-olah dia sangat akrab dengan itu, ork tua. Ork tua, dia berani menyebut Beast Emperor sebagai ork tua. Dia sangat kasar, benar-benar menguras nyali sekitar 100 macan tutul. Tidak, kalau dilihat dari ekspresinya, dia sepertinya adalah kenalan lama Kaisar Binatang, bukankah itu benar? Kaisar Binatang adalah kaisar dari klan binatang. Bagaimana dia, Lu Chen, bisa menjadi kenalan lama bawang? Itu benar, Kaisar Binatang berada di kedalaman gunung penekan binatang. Bahkan raja sebenarnya dari klan binatang hampir tidak dapat melihat Kaisar Binatang. Dia adalah ras manusia dengan level rendah, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk melihat Beast Emperor di hari kerja? Pada saat itu, semua raja sejati dari ras musuh sedang membicarakannya, dan mereka tidak percaya bahwa Lu Chen akan mengenal Kaisar Binatang tua itu. Namun, hal-hal di luar dugaan semua orang. Respons ork tua itu hampir mengejutkan semua orang. Karena, tebakan mereka semua salah, Lu Chen dan Beast Emperor yang lama adalah kenalan lama. Yang lebih mengejutkan mereka adalah karena Lu Chen telah bertemu dengan Kaisar Binatang tua itu sebelumnya, dia tidak dibunuh oleh Kaisar Binatang tua itu. Kaisar Binatang tua paling membenci umat manusia, dan dia akan membunuh umat manusia ketika dia melihatnya. Bagaimana dia bisa membiarkan Lu Chen sendirian? Lu Chen, bocah aneh ini, selain kekuatan tempurnya yang tidak normal, kemampuan lainnya juga tidak normal. Memang benar, sejak perpisahan terakhir, kamu belum pernah datang ke Town Beast Mountain lagi, dan Kaisar sudah lama tidak bertemu denganmu. Sosok Kaisar Binatang tua itu bersinar, seperti kilatan petir, dia mengejar Lu Chen, dan mencibir, tapi, mengapa kamu lari? Di depan Kaisar, bisakah kamu lari? Lalu apa yang kamu kejar setelah melihatku? Lu Chen bertanya balik, dan terus berlari dengan liar bukannya langsung melarikan diri. Jika dia kabur sekarang, itu masih terlalu dini, dan masih ada jarak dari batasan di dalam tempat peristirahatan. Jika tidak ada batasan untuk menghentikannya, Beast Emperor kemungkinan besar akan mengangkatnya dari tanah. Kekuatan Beast Emperor terlalu kuat, dan dia memiliki lebih banyak sarana, yang jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh raja-raja super sejati. Oleh karena itu, dia harus menunggu sampai mencapai tepi batasan, lalu pergi ke bawah tanah, itu akan lebih aman. Jika kamu tidak memenggal kepala Hei Luo, bagaimana kamu bisa bekerja agar Kaisar keluar dari gunung? Hei Luo adalah arogansi ras ork yang langka dan tak tertandingi. Dia telah dibudidayakan dengan penuh semangat oleh Kaisar dan akan menjadi penerus Kaisar di masa depan. Saat berbicara, Beast Emperor tua tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata, karena akselerasi yang berlebihan, dia melewati Lu Chen dan menghalangi jalan Lu Chen, tapi memenggal kepala orang-orang yang dilatih oleh Kaisar. Bagaimana Kaisar bisa menyelamatkanmu? Ork tua, ladang Shuro Kabut Darah adalah ladang raja yang sebenarnya, dan kamu, yang agung, datang ke sini, yang melanggar peraturan. Lu Chen menghentikan langkahnya dan berdiri diam, tidak berani terlalu dekat dengan Kaisar Binatang tua itu,
dan dia tidak ingin membicarakan Hei Luo dengan Kaisar Binatang Tua itu, melainkan bertanya pada Kaisar Binatang Tua. Itu Chen tidak cukup kuat untuk mempertanyakan Kaisar Binatang Tua itu, meskipun itu tidak berguna. Kaisar Binatang Tua itu berani masuk ke ladang Shuro Kabut Darah, jadi dia tidak takut melanggar peraturan apa pun menanyakan pertanyaan seperti itu, dia hanya ingin menunda sebentar, sehingga dia bisa memikirkan cara lain untuk keluar. Jika tidak berhasil, maka saya harus mengambil risiko melarikan diri untuk melihat apakah dia melarikan diri lebih cepat, atau apakah Kaisar Binatang Tua yang menangkapnya lebih cepat. Jadi bagaimana jika kamu melanggar peraturan? Orang-orang tua itu juga melanggar peraturan. Hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Terutama lelaki tua dari ras manusiamu itu, yang berlari ke ladang Shuro Kabut Darah setiap hari, melanggar peraturan setiap hari, dan tidak ada yang membicarakannya. Kaisar Binatang Tua itu mencibir, melangkah maju, dan berjalan menuju Lu Chen selangkah demi selangkah. Menurutnya, Lu Chen tidak berbeda dengan ikan asin yang mati, dia tidak bisa melarikan diri. Jika Raja Sejati setengah langkah masih bisa melarikan diri darinya, maka dia telah menjalani seluruh hidupnya dengan sia-sia, dan Beast Emperor juga telah sia-sia. Faktanya juga benar, di bawah Kaisar, semuanya adalah semut. Di depannya, sulit untuk terbang. Orang tua dari umat manusia kita. Ada seorang Kaisar dalam umat manusia kita. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Binatang Tua itu, Lu Chen mau tidak mau mengecilkan pupil matanya. Dalam umat manusia, apakah ada Kaisar manusia? Beast Emperor yang lama adalah orang dengan level itu, jadi seharusnya tidak ada kesalahan dalam perkataannya, apalagi bermain-main. Jika demikian, umat manusia memiliki seorang kaisar, mengapa Pagoda Changyuan menyembunyikan masalah ini? Para pejuang yang menguasai seluruh umat manusia tidak tahu apakah ada kaisar manusia. Dan kaisar masih hidup, jadi mengapa dia tidak bisa berpura-pura mati? Tentu saja ada. Ork tua itu mendengus, dan berkata, jika bukan karena orang tua dalam ras manusiamu itu, nasib ras manusiamu tidak akan terbayangkan. Tetapi pada saat ini, suara kesal datang dari jauh, bajingan tua, ada kesepakatan di antara kita untuk tidak mengungkapkan keberadaan Kaisar, tetapi kamu bermulut besar, dan kamu benar-benar lelah mengumumkan Kaisar. Sudah, kamu bajingan tua, kamu benar-benar bersembunyi di sini. Tubuh hewan Kaisar Binatang Tua itu terkejut, dan segera berhenti mengejar Lu Chen, melihat ke kejauhan, mengapa kamu tidak muncul, apa yang kamu lakukan bersembunyi. Binatang tua, ini adalah medan perang raja yang sebenarnya, kita tidak boleh mengganggu pertempuran mereka. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, tapi kamu beruntung, kamu masuk dengan angkuh. Kaisar, sudah lama tidak merokok kamu, dan kamu lupa bagaimana menulis rasa sakit. Setelah suara itu jatuh, suara lain yang menggemparkan bumi terdengar. Mengaum, suara lolongan harimau membumbung tinggi ke langit, menggetarkan seluruh darah kabut bidang Shuro. Itu bukan auman harimau biasa, melainkan auman binatang macan putih. Harimau putih telah tumbuh menjadi dewasa, dan auman harimau sangat dahsyat, jauh di atas auman. Unikorn auman harimau bergetar dan menyebar di sini, sangat mempengaruhi semua raja ras ork yang sebenarnya. Mereka yang memiliki basis budidaya lebih rendah merasakan sakit kepala yang hebat, dan mereka yang memiliki basis budidaya yang lebih tinggi merasa pusing. Hanya suara harimau yang mengaum, dan kamu ingin menekan kaisar ini, kamu bajingan tua, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Kaisar binatang tua itu mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Di antara semua klan binatang, satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Kaisar Binatang Tua. Hei, ilmu sihir aneh macam apa yang telah kamu latih agar kamu tidak takut dengan auman harimau putih kaisarku? Di kejauhan, terdengar suara terkejut pria itu. Bajingan tua, kaisar ini tidak mempraktikkan sihir apapun, tetapi memurnikan darah binatang itu. Sekarang ada darah binatang yang mengalir di tubuh kaisar, dan dia tidak akan lagi ditekan oleh binatang apapun. Macan putihmu akan berada di sini di masa depan. Di depan kaisar, ayo mandi dan tidur. Kaisar binatang tua itu tertawa terbahak-bahak, sangat senang dengan dirinya sendiri. Di masa lalu, dia pernah digantung dan dipukuli oleh bajingan tua itu, bukan karena dia lebih lemah dari bajingan tua itu, tapi karena dia ditekan oleh binatang macan putih bajingan tua itu. Beastmen berasal dari binatang buas. Meskipun garis keturunan mereka lebih tinggi daripada garis keturunan binatang buas, mereka kurang lebih ditekan oleh garis keturunan binatang dewa.
Jika mereka bertemu dengan master binatang yang mengendalikan binatang dewa, mereka pasti akan dikalahkan. Dan bajingan tua yang dia bicarakan adalah penguasa binatang kaisar yang mengendalikan binatang macan putih, dan dia selalu menghancurkannya tanpa berdiskusi. Namun, sejak dia memperoleh esensi darah unicorn giok binatang dewa dari Lu Chen dan berhasil memurnikannya, ada sedikit darah binatang dewa yang mengalir di tubuhnya, yang dapat menahan penindasan darah binatang dewa lainnya. Jika dulu ketika mendengar auman harimau, ia akan merasa tidak nyaman dan kondisinya menurun. Namun kini, suara auman harimau putih sampai ke telinganya, dan tidak berpengaruh. Ini semua karena setetes darah Yukilin. Tentu saja, untuk setetes esensi darah giok unicorn, dia juga membayar 10 kali lipat harganya. Pertama kali dia menukar esensi darah unicorn giok dengan Lu Chen, singa Lu Chen membuka mulutnya dan memotong 5.000 kati esensi darah. Butuh waktu lama baginya untuk berlatih sebelum dia hampir pulih. Itu belum termasuk, dia dengan jujur menyerahkan 5.000 kati darah, namun pada akhirnya dia dipukuli sampai mati oleh Lu Chen Kang. Sebab, setetes darah giok unicorn yang didapatnya diam-diam diracuni oleh Lu Chen. Kedua kalinya dia menukar esensi darah jade kilin dengan Lu Chen, dia akhirnya berhasil. Namun, transaksi itu benar-benar memalukan baginya. Untuk mendapatkan unicorn giok dengan lancar, dengan tubuhnya yang agung, dia merendahkan dirinya di depan Lu Chen, seorang prajurit tingkat rendah, dan bertindak sebagai preman Lu Chen, membantai binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di Town Beast Mountain, dan membiarkan Lu Chen melakukannya, potong pil binatang itu dan ambil darah binatang itu. Pokoknya, dia hampir berlutut untuk mendapatkan esensi darah jade kilin, penghinaan sebanyak yang dia inginkan. Namun, hari ini, semua penghinaan yang dia terima sebelumnya telah terbayar di depan bajingan tua itu. Mulai sekarang, bajingan tua itu tidak akan pernah mau menggunakan binatang macan putih untuk menghancurkannya lagi. Selama binatang ilahi harimau putih yang tak takut, dengan kekuatan tempurnya, dapat sepenuhnya bersaing dengan bajingan tua itu. Kamu, di mana kamu menemukan esensi darah binatang itu? Suara terkejut terdengar dari jauh. Ini adalah kemampuan kaisarku, kamu tidak boleh iri. Kaisar binatang tua itu tertawa, dengan bangga, tiba-tiba menemukan bahwa Lu Chen sedang berlarian, jadi dia bergegas beberapa langkah, menghalangi jalan Lu Chen lagi, dan mencibir, jika kamu ingin lari, tidak mungkin, kamu, Lu Chen, harus mati di sini. Bahkan jika bajingan lamamu ingin menyelamatkanmu, mungkin sudah terlambat, bajingan tua itu terlalu jauh dari sini. Tanda seru, Lu Chen bertanya balik, bajingan tua itu, dia telah melakukan banyak hal curang, bisa dikatakan manusia dan dewa sedang marah. Bajingan tua itu telah melakukan banyak hal buruk, dan hatinya tidak tenang, puluhan ribu tahun yang lalu, dia diam-diam pensiun dan tidak pernah muncul kembali di dunia. Kecuali beberapa dari kami orang tua, hanya sedikit orang di ras manusia Anda yang mengetahui keberadaannya, jadi Anda tidak tahu apakah ada kaisar manusia di ras manusia Anda. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa ada kaisar dalam umat manusia Anda, tetapi jika Anda memiliki kaisar, Anda tidak memilikinya. Karena penguasa manusiamu tidak pernah menjadi apa-apa. Kaisar binatang tua itu tertawa, berbicara buruk tentang kaisar manusia di tempat sama saja dengan menikam kaisar manusia secara langsung. Bajingan tua, diamlah untukku, atau ladang kabut darah Shuro akan menjadi medan perang kaisar. Di kejauhan, terdengar suara marah yang luar biasa. Siapa nama kaisar? Lu Chen bertanya lagi. Kaisar sayap. Kaisar binatang yang lama memiliki kebencian yang besar terhadap kaisar manusia. Selama itu berhubungan dengan kaisar manusia, dia akan mencurahkan semuanya. Pada saat itu, dia tidak peduli bahwa Lu Chen adalah orang yang sekarat, dia menghela nafas lega terlebih dahulu. Ketika Lu Chen mendengar kata Yi Huang, pupil matanya menyusut, dan ekspresinya menjadi serius. Dalam kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Dekan Busu, kaisar yang kejam dan tanpa ampun tidak lain adalah Yi Huang. Dia tidak pernah menyangka kaisar Yi bersembunyi di ladang Shuro kabut darah, menonton pertunjukan bagus semua orang, bahkan jika umat manusia berada dalam situasi putus asa, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyelamatkan mereka, dia benar-benar tidak peka. Seperti yang dikatakan kaisar binatang tua, tidak ada kaisar dalam umat manusia, sama saja dengan tidak ada siapapun. Oke, pertanyaanmu, kaisar telah memuaskanmu. Kaisar binatang tua itu melirik ke arah Lu Chen, seolah-olah sedang melihat orang mati,
sekarang, kamu bisa mati dan dikuburkan bersama Hei Luo dengan benar. Belum tentu begitu. Lu Chen mencibir, siap terjun untuk melakukan pertarungan terakhir. Mengaum, di antara langit dan bumi, unicorn mengaum, mengguncang langit. Pada saat itu, tubuh kaisar binatang tua itu bergetar, dan semburat pucat muncul di wajahnya. Unicorn itu mengaum, "Kaisar, saya benar-benar bereaksi terhadap auman kilin, apa yang terjadi? Mungkinkah yang aku sempurnakan adalah esensi dan darah binatang palsu?" Pada awalnya, darah esensi yang diperoleh kaisar adalah 100% darah esensi dari binatang dewa, dan sekarang memang ada darah esensi dari binatang dewa yang mengalir di dalam tubuh, sama sekali tidak mungkin itu palsu. Menurut logika, kaisar ini sudah tidak takut dengan penindasan garis keturunan binatang dewa manapun. Tetapi mengapa, setelah mendengar auman unicorn, kaisar ini menjadi begitu tidak normal? Kaisar binatang tua itu mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, dengan sedikit kebingungan di wajah pucatnya. Faktanya, kaisar binatang tua itu juga menebak apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak mau mengakuinya. Meskipun suara kaisar binatang tua itu rendah, Lu Chen adalah yang paling dekat dengannya, jadi dia masih mendengarkan gumamannya. "Itu tidak mudah. Yang kamu saring adalah sari darah jade kilin. Memang benar kamu tidak takut pada binatang lain, tapi kamu takut pada jade kilin itu sendiri." Lu Chen tersenyum. Sejujurnya, itu seperti menusuk kaisar binatang tua dengan pisau. Selama giok unicorn muncul, darah giok unicorn yang mengalir di tubuhmu akan merespons tubuh utama dan menerima penindasan dari tubuh utama. Sial, memang begitu, kaisar ini sangat merindukan yang lain. Mendengar ini, alis tua kaisar binatang itu semakin berkerut, membuatnya sakit kepala. Karena kata-kata Lu Chen bertepatan dengan tebakannya, tidak ada alasan lain. Pada awalnya, dia ingin menyingkirkan penindasan Kaisar Yi terhadap binatang dewa macan putih, jadi dia sangat ingin memurnikan esensi darah jade kilin, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, efek samping ini muncul, dia tidak ditekan oleh darah binatang lain, tapi dia ditekan oleh giok unicorn, yang ganda, sungguh hantu. Pada saat ini, bayangan binatang putih datang ke depan, kekuatan binatang suci menyebar kemana-mana, dan kaisar binatang tua itu menghindar ke samping tanpa sadar. Bayangan binatang putih itu sebenarnya adalah jade kilin. Di balik giok unicorn, ada bayangan indah, yaitu bulan yang cerah. Saat Ming Yue meninggalkan arena, kaisar binatang tua itu keluar. Namun, Ming Yue dan Beast Emperor lama berlari di rute yang berbeda, dan kedua belah pihak tidak bertemu satu sama lain. Selain itu, Ming Yue pergi ke Lu Chen tanpa berkelahi, jadi tentu saja dia tidak akan melepaskan unicorn tersebut, jadi dia tidak menarik perhatian kaisar. Meskipun kaisar binatang tua itu memulai lebih lambat dari Ming Yue, kaisar binatang tua itu jauh lebih cepat daripada Ming Yue, dan menemukan Lu Chen selangkah lebih maju. Ketika Ming Yue bergegas, Lu Chen kebetulan dihadang oleh kaisar binatang tua. Ming Yue adalah seorang Beastmaster, mengetahui kelemahan para orc, dia segera melepaskan giok unicorn, bermaksud untuk menarik perhatian kaisar binatang tua, yang setara dengan mengurangi stres Lu Chen. Tetapi bahkan Ming Yue tidak menyangka bahwa kaisar binatang tua itu telah memurnikan esensi darah unicorn giok, dan sangat tertekan oleh darah unicorn giok. Saat unicorn giok itu meraung, rambut kaisar binatang tua itu menjadi mati rasa. Pada saat kritis, Xiao Yu adalah yang terbaik. Lu Chen menghela nafas, lalu dengan gembira mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membelai unicorn giok yang berlari ke arahnya. Xiao Yu selalu luar biasa. Ming Yue juga berlari ke tempatnya, dengan senyuman di wajahnya yang cantik, seperti angin musim semi, tanpa ada tanda-tanda rasa takut. Dia tidak menyangka kaisar binatang tua itu akan datang begitu cepat dan menemukan Lu Chen selangkah lebih maju darinya, tetapi dia masih berdiri di sisi Lu Chen tanpa ragu-ragu, bertarung berdampingan dengan Lu Chen, hidup dan mati bersama. Selain itu, kaisar binatang tua memiliki reaksi yang kuat terhadap penampilan Xiao Yu, jadi dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa melawan kaisar binatang tua itu. "Kamu lebih kuat, kamu berani bergabung langsung dengan medan perang kaisar, bukankah kamu takut mati?" Lu Chen menatap Ming Yue dalam-dalam dan berkata begitu. "Di mana kamu berada, bulan cerah akan ada di sana." Ming Yue tersipu dan menjawab dengan suara rendah. "Bodoh." Lu Chen menggelengkan kepalanya, tapi berkata lagi, "Tapi aku menyukainya. Kalian berdua sedang sekarat, dan kalian masih berbicara tentang cinta, maka kaisar akan menjadikan kalian berdua sempurna, dan mengirim kalian berdua ke neraka."
Kaisar binatang tua itu berkata dengan marah, melangkah maju, dan bergegas menuju Lu Chen lagi. Tanpa diduga, saat Kaisar binatang tua itu mengambil setengah langkah, dia tidak bisa keluar karena auman unicorn terdengar lagi. Mengaum, Xiao Yu membidik Kaisar binatang tua itu, membuka mulutnya dan meraung, menggemparkan dunia. Unicorn itu meraung dengan gemetar, gelombang suara tidak dapat dilihat dan tidak dapat dihindari, dan masih menghantam Raja Binatang Tua itu secara langsung, mengguncang tubuh Raja Binatang Tua itu dan bahkan jiwanya gemetar. Giok Unicorn belum tumbuh, dan Kaisar mengangkat tangannya untuk menghancurkannya. Terkejut dan marah, Kaisar Binatang Tua itu menekan jiwanya yang gemetar, memaksakan langkahnya ke depan, dan meraung melawan Unicorn. Namun, di bawah tekanan darah Yu Qilin, kecepatan Kaisar Binatang Tua itu jauh lebih lambat. Namun, Kaisar Binatang Tua itu mengambil keputusan, selama dia berjalan beberapa langkah ke depan, Lu Chen memasuki jangkauan serangannya, dan dia segera menembak Lu Chen untuk mencegah malam bermimpi lagi. Bagaimanapun, Yi Huang adalah bajingan tua yang terkenal, dan dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk memfitnahnya, jadi dia pasti diam-diam bergegas ke sini. Mundur, Lu Chen meraih Xiao Yu, menyalakan langkah cahaya kekaisaran, dan mundur bersama Ming Yue. Saat Xiao Yu mundur, dia tidak berhenti mengaum, dia terus mengaum terus-menerus, dan terus memperlambat kecepatan Kaisar Binatang Tua itu. Sialan, Lu Chen dan gadis itu memiliki pengetahuan. Mereka pasti berlatih gerak kaki tingkat tinggi. Mengapa mereka mundur begitu cepat? Kaisar Binatang Tua itu mengejar beberapa langkah, tetapi dia masih tidak bisa mengejar Lu Chen, jadi dia sangat cemas saat itu. Lu Chen, kamu beruntung hari ini, Kaisar ada yang harus dilakukan, aku akan membunuhmu lain kali. Kaisar Binatang Tua itu berhenti tiba-tiba, dan dengan sekilas sosoknya, dia berlari ke samping. Dia hanya bisa mengejar beberapa langkah, dan dia tidak bisa mengejarnya lagi, dan akan berbahaya untuk mengejarnya lagi. Sebab, dia merasakan nafas harimau putih semakin dekat, bajingan tua Yi Huang itu mendekat. Dia tidak ditekan oleh binatang macan putih sekarang, tapi dia berani melawan Yi Huang. Tapi binatang unicorn ada di sini. Dia sangat dipengaruhi oleh Giok Unicorn, dan dalam keadaan ini dia diasingkan melawan Kaisar Yi, bukankah itu berarti kematian? Meskipun Yi Huang adalah master binatang buas, itu tidak sesederhana memiliki harimau putih untuk membantu dalam pertempuran. Kekuatan tempur Yi Huang sendiri juga sangat dahsyat. Jika dia tidak berada di puncaknya, bagaimana dia berani menghadapi Yi Huang secara langsung? Dan lain kali, kamu harus melakukan yang terbaik untuk melakukannya sekarang. Setelah hari ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Apa menurutmu aku akan tinggal di ladang Shuro Kabut Darah, menunggumu melakukannya? Jika aku meninggalkan ladang Asura Kabut Darah, aku tidak akan dinobatkan sebagai kaisar, dan aku tidak akan masuk lagi. Lu Chen terkekeh, mengejek, dan menambahkan kedipan lagi, Ciguoguo memprovokasi Kaisar Binatang Tua itu. Benar sekali, memprovokasi seorang kaisar di depan umum. Karena, dia juga merasakan kaisar lain semakin dekat, jika tidak, mengapa Kaisar Binatang Tua itu melarikan diri? Jika tidak ada kecelakaan, kaisar yang disentuh di sini adalah satu-satunya kaisar umat manusia. Menurut kata-kata terakhir Dekan Buzu, kaisar manusia adalah bajingan, hanya karena keegoisannya sendiri, terlepas dari kebenaran umat manusia. Sebelumnya, ejekan Kaisar Binatang Tua terhadap kaisar manusia, serta berbagai wahyu, juga menegaskan hal ini. Tapi bagaimanapun juga, selama kaisar manusia menyentuhnya, tidak peduli apakah dia ingin menyembunyikan Beast Emperor yang lama atau tidak, itu akan melegakan baginya. Karena kaisar binatang tua takut pada kaisar manusia dan tidak berani mengejarnya, apakah dia harus bersikap sopan kepada kaisar binatang tua? Jika kaisar binatang tua itu marah dan mengejarnya dengan paksa, mungkin dia benar-benar akan diperkosa oleh kaisar manusia. Dan Yu Guangbu-nya bukanlah seorang vegetarian, ia masih bisa menahan nafas. Kaisar binatang tua ingin membunuhnya sekaligus. Itu tidak mudah.